Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan aku Dita Kurnia Fitri dengan BP 2010862024 dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Andalas. Nah, kali ini aku bikin video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Psikologi Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, aku akan membahas sedikit terkait komunikasi massa. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia membutuhkan sebuah media untuk saling bertukar informasi. Cara ini dikenal dengan istilah komunikasi. Melalui komunikasi, seseorang dapat menyampaikan sebuah berita, saling bertukar informasi, mengajukan sebuah gagasan atau ide, maupun bersosialisasi dengan orang lain. Komunikasi dapat terjadi antara satu orang dengan orang lain, antara dua orang atau lebih, seseorang kepada sebuah organisasi atau komunitas, bahkan komunikasi yang ditujukan langsung kepada masyarakat luas. Jenis-jenis komunikasi pun amat beragam. Komunikasi tidak hanya dilakukan secara tatap muka, namun saat ini sudah dapat dilakukan melalui media digital atau online. Komunikasi dapat dilakukan melalui perantara kata-kata dan kalimat, ambang, tanda, maupun tingkah laku. Komunikasi ini sendiri pun dapat dituangkan dalam berbagai bentuk media seperti kata-kata, gambar, angka, tulisan, atau bahkan video. Sebuah informasi dapat secara cepat tersampaikan kepada masyarakat luas melalui sebuah media yang disebut dengan media massa. Media massa sendiri merupakan sebuah channel atau tempat yang digunakan sebagai sarana dalam proses komunikasi massa. Jenis media massa pun bermacam-macam. Yang pertama adalah media massa cetak atau print media, yaitu surat kabar, koran, majalah, tabloid, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah jenis media massa elektronik atau electronic media, yaitu seperti radio, televisi, dan juga film. Serta yang ketiga adalah media online atau digital media, yaitu melalui program atau channel-channel seperti blog, website, maupun aplikasi-aplikasi jejaring sosial lainnya. Keuntungan penyebaran informasi melalui media massa adalah keunggulannya dalam penyampaian informasi yang sama kepada khalayak ramai dalam waktu relatif serentak. Nah, tadi kan aku sudah menyinggung terkait komunikasi dan media massa. Sebenarnya apa sih komunikasi massa tersebut? Komunikasi massa atau mass communication juga bisa disebut sebagai komunikasi media massa atau mass media communication. Maka dari itu, komunikasi massa jelas berarti sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa atau communicating with media. Ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Nah, jika mendengar kata massa, maka kita dapat mengartikan dengan hal yang berkaitan dengan kata jamak, masif, serta dalam jumlah yang sangat banyak. Definisi komunikasi massa yang paling umum adalah cara penyampaian pesan yang sama kepada sejumlah besar orang dan dalam waktu yang serempak melalui media massa. Komunikasi massa dapat dilakukan melalui keseluruhan media massa yang ada, yaitu media cetak, elektronik, serta media online. Nah, tidak ada batasan media dalam penggunaan komunikasi massa ini. Sebuah pesan yang disampaikan kepada satu orang akan memiliki dampak yang berbeda apabila pesan tersebut disampaikan langsung kepada banyak orang di waktu yang bersamaan. Selain manfaat waktu dan tenaga, komunikasi massa memiliki dampak positif keuntungan yang cukup besar lainnya. Komunikasi massa bahkan mampu menggerakkan sebuah massa atau sejumlah besar orang dan komunitas untuk melakukan suatu hal yang diharapkan melalui sebuah pesan. Komunikasi massa adalah jenis kekuatan sosial yang mampu mengarahkan masyarakat dan organisasi media untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan, seperti contohnya adalah tujuan sosial. Komunikasi massa mampu menyebarkan pesan secara publik, secara hampir bersamaan, bahkan hanya dalam satu kali penyampaian informasi. Komunikasi massa ini disampaikan secara terbuka kepada masyarakat heterogen yang jangkauannya relatif lebih besar. Komunikasi massa berperan sebagai cara yang efektif untuk menyampaikan informasi antara pihak yang ingin menyampaikan informasi dengan pihak yang ingin diberikan informasi.
baik komunikasi bagi perorangan atau individu, komunikasi kelompok, maupun fungsi utamanya sebagai komunikasi bagi masyarakat luas. Nah, komunikasi massa sendiri memiliki beberapa efek yang dapat mempengaruhi individu, masyarakat, dan bahkan kebudayaan. Efek ini diutarakan oleh Stephen A. Di antaranya, pertama, efek terhadap individu. Komunikasi massa dapat memberikan efek ekonomis pada setiap individu. Hal ini tercermin dalam jasa lowongan pekerjaan yang disediakan oleh industri media massa. Efek kedua adalah pengaruh terhadap kebiasaan sehari-hari. Nah, setiap pagi orang akan memiliki kebiasaan membaca berita terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas. Dan efek ketiga adalah entertain, yang mana media massa dapat menjadi sebuah sarana pelarian dari rasa penat dan stres. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai aplikasi online seperti media sosial. Kedua, efek terhadap masyarakat. Efek ini berkaitan erat dengan karakter yang dimiliki oleh seseorang. Masyarakat akan menilai berdasarkan pembawaan, interaksi, serta cara berpikir seseorang sesuai dengan apa yang ditujukan oleh media. Media massa secara tidak langsung akan mengajak masyarakat untuk memberikan penilaian yang sama terhadap seseorang berdasarkan penilaian dari media massa itu sendiri. Ketiga, efek terhadap kebudayaan. Kerap kali hal yang ditampilkan dalam media, baik media cetak, elektronik maupun media digital, akan berbeda bagi setiap kebudayaan yang dianut oleh masing-masing daerah. Misalnya saja, mengenai cara berbusana. Gaya berbusana di masing-masing negara tentunya berbeda. Namun, ketika media massa menayangkannya, hal tersebut akan mempengaruhi selera fashion di daerah lain. Nah, selain 3 yang telah saya paparkan sebelumnya, salah seorang tokoh bernama Effendi juga mengemukakan tentang efek komunikasi massa. Nah, menurut Effendi berikut ada 3 efek yang disebabkan oleh komunikasi massa. Pertama, efek kognitif. Efek ini bersifat informatif, yang mana dalam efek kognitif ini akan dibahas tentang bagaimana media massa dapat membantu khalayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Misalnya saja, bagaimana seseorang mendapat informasi atau gambaran dari media tentang tempat yang belum pernah dikunjunginya. Kedua, efek konatif. Efek ini berakibat pada tindakan yang dilakukan sehari-hari oleh seseorang setelah menerima informasi dari media massa. Misalnya saja, seorang ibu rumah tangga yang terinspirasi untuk membuka usaha kerajinan tangan di rumah setelah melihat cara workshop crafting melalui media. Yang ketiga, efek afektif. Efek ini lebih melibatkan tentang perasaan atau faktor psikologis seseorang. Misalnya setelah mendapat informasi melalui media massa, seseorang menjadi senang, marah, sedih, iba, terharu, gembira, sebal, dan lain sebagainya sesuai dengan informasi yang diberitakan. Nah, sehubung dengan teori efek komunikasi massa, artinya ketika kita menonton atau menggunakan media massa, maka akan mendapatkan pengaruh atau efek pada kognitif yang membantu kita dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Kemudian, pengaruh atau efek afektif bukan hanya sekedar memberitahukan tentang sesuatu, tetapi lebih dari itu. Kita dapat turut merasakan perasaan sedih, iba, terharu, gembira, dan lain sebagainya setelah menerima pesan dari media massa. Dan yang terakhir adalah pengaruh atau efek behavior atau konatif yang berupa akibat yang timbul pada diri dalam bentuk tindakan atau kegiatan. Nah, mungkin hanya itu pemaparan saya terkait komunikasi massa yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Dita Kurniafitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.